Tapi ada juga yang berpendapat ketika menemukan komponen-komponen batuan di makam di sini Jimbaran. Nah, di sini memang banyak sekali ditemukan makam-makam sepuh. Kendali sodo, jeruk. Nah, sekarang sudah sangat berubah. Dulu pertama kali kesini itu jalannya masih setapak. Nah, di Gamblok ya. Nah, di Gamblok sini atau di wilayah Gamblok sini, dulu sebelum menjadi jembatan, di situ pernah ditemukan arca Ganesha tanpa mahkota, dan arcanya sekarang masih tersimpan rapi di rumah warga, mendapatkan perawatan. Nanti tak tampilkan video nih arca Ganesha nih. Dulu ditemukan di situ, sempat dijadikan pijakan kaki, apa ya istilahnya, kayak jembatan lah. Di situ kan ada selokan kecil itu. Nah, di situ dulu ditemukan di situ. Yo, mlebu ireng, Pak. Ning kono kuwi. Dhisik recone Ganesha ning kono. Asli ning kono. Asli. Lah ya aku penasaran karena pas ketika dulu pertama kali saya kesini itu masuk ke makam ini memang banyak ditemukan batuan-batuan kota. Itu waktu dulu saya mempelajari beberapa komponen-komponen candi. Nah, sekarang kan pembelajaran itu termasuk apa istilahnya kayak masa transisi ya. Masa transisi mempelajari tentang situs-situs makam tua. Nah, mbok menawanya di sini itu ternyata bukan bangunan candi atau bukan komponen batuan candi. Berarti di sini itu memang ada makam sepuhnya. Semoga saja belum berubah. Tanya ibu Eka weh. Bu, non sewu badhe nderek pirsa, Bu. Nek makam sepuh mriki sing disepahke sinten, Bu? Asmane, Bu? Makam mriki. Sing mriki yo. Oh lah. Oh, berarti mboten ngertos makam sing disepuhke teng mriki, Bu nggih. Oh. Ora ana sing ngerti ya, Pak. Bisane kula mriko, ngomong nika. Enten makam sepuh ya, Bu? Enten teng inggil. Asmane sinten, Bu? Mbah Bodo ngoten ning ngarani. Mbah Bodo. Nggih. Oh, tapi pun dibangun nggih. Nggih tasih teko niku to teko gendengan alit ngoten niku. Oh, saking wis mbah makam mbah mboten ning turun iki. Pokoke Mbah Bodo ngoten. Mbah Budo to? Budo napa Bodo? Bodo. Bodo. Tulisane Bodo ngoten, Mbak, Mas. Oh. Teko minggah mawon terus niku masjid niku blabas minggah to, Mas. Nggih. Tapi nganu nggih, kagem makame dereng dibangun nggih. Mboten wong tasih ping pinggir sabin ngoten iki kok. Oh, nggih cobi mangke Bu nggih. Tak cobi mriko. Nek mriki kula
mboten ngertos, kula mboten yang mriki. Oh nggih, matur suwun Bu nggih. Dulu itu saya pernah belusukan ke sini, menemukan beberapa jirat-jirat makam. Kalau dulu saya menyebutnya sih komponen batuan candi. Tapi ya kita lihat saja. Makanya ke sini itu tak ulang kembali lah. Lah ini loh, ini. Ini ada satu nih. Iki apa iki? Iki batu candi apa iki? Kotak iki. Pak iki. Nah ini. Nah ini. Dulu itu ada ukirnya juga. Ini. Sing ada ukirannya, lali aku. Lah ini nih. Ini loh. Nah ini batuan. Ini batuan candi atau memang komponen jirat makam? Nah ini rata seperti ini, besar kecilnya sama sih. Nah ini loh. Tapi ada juga yang berpendapat ketika menemukan komponen-komponen batuan di makam itu tidak harus batuan candi, melainkan memang makam tua atau makam sepuh yang secara kebetulan ketika beliau wafat untuk pemakamannya itu dibuatkan komponen seperti nisan misalnya, itu tanpa ukir karena sangat minim orang kala itu yang memiliki bakat untuk mengukir batu. Nah, seperti ini. Kalau ini nisan ini. Dhisik ana nganune kok tau nemokke kuwi aku kok. Wis ganti yo lumutan kabeh. Lumutan kabeh iki milih siji-siji yo kesil lho. Nah ini loh. Nah, batuannya seperti ini. Kalau nah ini, kalau ini batuan makam sih sebenarnya. Tapi tidak jauh dari sini yang tadi saya sebutkan di awal, pernah ditemukan arca Ganesha yang dijadikan pematang, yang pernah dijadikan jembatan untuk lalu lalang orang mengambil sayuran di sawah. Pokoknya intinya orang atau petani yang mengambil hasil taninya. Oh bukan, nah itu maka kuwi nganu nisan kuwi, nisan tenan kuwi. Heeh, nek kuwi nisan kuwi. Nah ini nisan ya. Ini nisan. Pokoknya dulu itu seputaran sini kok. Seputaran sini ini ya. Dugaan sementara bukan bangunan candi ya. Melainkan kalau saya merujuknya dan yakinnya itu pajiratan, tapi memang belum pernah diukir karena minimnya tukang ukir kala itu.
Kalau komponen batuannya mirip dengan komponen batuan yang ada di Gedong Songo. Karena di sini tuh lereng Gunung Ungaran. Berarti sisi mana ya Pak ya? Sisi sebelah mana ini? Sisi sebelah wetan ya? Iya. Sisi sebelah wetan. Ini tuh batuannya itu seperti ini semua. Juga munggah enggak ya? Kene makame Sido Mukti saya Pak yuk. Kira kok. Oke, kita lanjut ke makam Sido Mukti. Pokoknya untuk wilayah Sido Mukti ini nanti situs-situsnya, entah itu situs candi, entah itu petirtaan, entah itu situs makam kuno, saya rangkum, saya jadikan satu di sini. Supaya apa? Supaya mengingat bahwa kita itu juga mempunyai leluhur yang seharusnya masih kita junjung tinggi martabatnya. Oke, ono pelebaran makam nah gitu ya Pak. Ini kita gembeteng itu loh. Yuk lanjut ya Pak. Ora mudeng aku komodo sapa. Apik meneh. Kita akan maranin komplek makam kampung Mbok Menawanya. Itu ada situsnya, tepatnya di itu, lihat ini toh, tak titik. Nah, pohon yang besar dan gede. Kiri. Ora rono Pak. Hah? Ora rono to. Ya wis ngiri iki wae. Iki kok tapi nggih keluar. Terus gawe. Terus parkir kene lah. Parkir kayak gini tuh Pak. Parkir kayak gini. Iki lho maksudnya. Apa ki? Assalamualaikum. Ini untuk bangunannya makanya dengan tatanan batuan baru. Ini berarti memang ciri khas ya, ciri khas untuk makam-makam sepuhnya itu menggunakan komponen batu yang sama dengan apa ya, bahannya sama. Terus untuk
karakter dan ciri khas bangunannya makam itu juga sama. Nah itu yang kelihatan itu. Berarti memang benar makam sepuh, cuma untuk pahatannya itu tidak sama yang berada di wilayah yang dekat-dekat dengan istilahnya kayak pusat perkotaan nih, kala itu pusat pemerintahan. Wah ini ya kan, bentuk-bentuk nisannya sama, kotak polos tanpa ukir. Nah ini loh, sama dengan yang tadi. Nah berarti secara konstruksi bangunan makam memang benar batuan-batuan tersebut adalah jirat-jirat makam dan nisan-nisan makam. Ini kotak ini kotak ini. Nah, bisa diartikan temuan candi yang di mana itu tadi, Geblok, atau mana itu tadi, dusun Geblok, Arca Ganesha berdiri sendiri tanpa bangunan. Nah Arca Ganesha itu walaupun kecil itu memiliki fungsi yang sama dengan Arca Ganesha yang berada di Sikunir, terus Arca Ganesha yang berada di Pondan Sari, Arca Ganesha yang berada di dalam pabrik Sido Muncul sekarang. Itu memiliki fungsi yang sama, berdiri sendiri tanpa bangunan candi. Apabila memang ada sisa bangunan candinya, sebut saja sisa material yang diduga bangunan, untuk bangunan itu bukan bangunan, melainkan itu apa ya, alas lah, alas untuk menaruh Arca Ganesha dengan pahatan-pahatan batu yang sama, kotak-kotak berpola kotak tapi tidak ada ukirannya, seperti itu. Apa Pak? Maisane kaya apa, Bu? Kas ini. Oh, beli omah kendok kuwi. Wedi ae. Oh. Oh, ora mate kene golek. Anu iki watune ngono lho, Gus. Ini ceritane ngono to. Kan dhuwur ora? Sing dhuwur barang kuwi. Kita barusan mendapatkan informasi, yang memberikan informasi tersebut panggilannya sopo sih, Komodo kok sopo no, jenengan ape-ape diundang Komodo, padahal wong yo bagus loh. Nah kita diberikan informasi bahwa di atas rumah keranda, mungkin yang dimaksud ini
Di atas itu masih ada makam lagi dan batu nisannya itu kotak-kotak. Ceritanya seperti itu. Kancamu jenenge sapa, Pak? Komodo. Lho wi. Cah bagus-bagus diundang komodo. Balikin komodo. Oh alah. Pak Soleh. Hah. Bang berarti. Yo. Ayo. Ana kendaraan ini. Cungkupan. Cungkupan mesti dibangun ya ini. Lah jenenge sapa mau? Mah, Mbah sapa mau? Mbah Abdurrahman apa sapa? Mbah Abdurrahman. Waktu ini ya api ya. Nek batuannya memang sama dengan batuan-batuan yang digunakan untuk membangun Candi Gedong Songo. Iki dalane endi iki? Oh, bener, Pak. Bangun. Ndak. Oh, berarti yang di makam geblok tadi memang konstruksi bangunannya makam seperti ini. Berarti ciri khasnya memang seperti ini. Makam-makam sepuh. Nah ini. Nah ini loh. Bener loh. Ini bukan batuan candi loh ya. Ini bukan batuan candi seperti yang saya ceritakan tadi. Emang struktur ya. Memang komponennya bangunan jirat makam seperti ini. Oh Pak, bener. Ini, nah ini makam sepuh memang iya. Nah ini loh. Bener kalau ini makam sepuh. Dan ini pun jirat-jirat ini dan nisan ini bukan batuan candi. Oh ini makam Mbah Abdurrahman. Ini loh. Tapi nisannya sudah diganti kayu ya. Kayu kan. Kayu. Tapi nah ini benar berarti pendapat yang pernah saya dengar untuk makam-makam sepuh di wilayah pegunungan itu memang untuk ahli ukir atau tukang ukirnya itu secara kebetulan. Oh saya Pak, salah. Iki ono makam langgame Bayat. Oh iya ya. Nah ini langgame Bayat ini. Nah ini. Ini langgame Bayat ini. Tapi ini tidak masuk 1800-an loh ini loh. Ini sudah masuk ke 1900-an ini. 900-an ke atas. Nah, oh ternyata ada langgame Bayat. Ada dua. Cuma ini memang bukan batuan candi loh ya. Perlu diingat ini bukan batuan candi. Soal pertanyaan tadi atau soal statement pertama tadi yang saya keluarkan bahwa ketika menemukan arca Ganesha, arca tersebut tidak harus berada dalam bangunan candi karena arca itu sendiri. Bener ki, Bayat iki Pak. Bayat iki 1900-an tapi iki. Nek 1800-an pahatane luwih jero. Terus kandel-kandel. Bener ini langgame Bayat ini. Masuk iki ya. Heeh, termasuk kuwi. Nisane kuwi. Iku nisane ku kudune Sunine ya. Iki kudune makame nek misal utuh sakmene iki dhuwure sekitar piro nek sakmene iki? Iki kancingan ya. Heeh, iki untuk kunciane ini. Bener ini Bayat ini makam Bayat. Berarti makam Mbah ini sepuh tenan iki berarti iki. Cuma ya kuwi wis ra iso diidentifikasi. Sudah diganti kayu jati. Karena apa saya bilang sepuh? Karena di sini itu lahan yang paling tinggi dan beliau maksudnya tokoh yang memiliki langgam nisan Bayat ini atau langgam jirat pajiratan dengan Bayat ini di bawah beliau
Setidaknya di sini ya sekitar 1800-an lah. Erane Pakubuwono atau langgam Pakubuwono. Oh. Bener kancamu, Pak? Dulu ora. Ono neh mesti. Nek dhuwur ono meneh berarti ono seluwih sepuh meneh iki. Soale bangunane makam punden berundak sih. Nek ono di kode ini ya. Ternyata di sini juga ada langgam nisan bayat. Nih. Ini loh bangunannya jerat makam. Untuk bangunannya jerat makam ya kayak apa itu? Kayak batuan-batuan candi. Memang ada di sini batuan candi yang yang di Pondok Kopi itu karena di situ dulu banyak ditemukan arca-arca. Terus ada lagi sendang prigen. Oi, munggah. Oke. Yuk kita naik. Sebelah di Pak. Komplek makamnya gede ya. Ndi? Mbah sapa? Tak kira merui makam. Lha ku makam. Makam sapa? Lah sepuh kene. Jal tak takon. Mbah sinten iki mau, Mas? Oh. Oh. Asal. Ono langgame bahaya tak mau. Mau. Heeh. Muga-muga rong diwai nek iki wis nek iki makam lah. Oh wis. Wis diwai. Wis diwai kabeh. Oh iya, baik. Lah, kayunes. Aduh, sudah tidak bisa diidentifikasi makam beliau karena sudah diganti dengan nisan baru. Yang bisa diidentifikasi tadi walaupun tinggal serpihan atau tugelan yang makam langgam bayat tadi, tapi itu periodenya sudah masuk masa kolonial Hindia Belanda, itu tahun 1900-an ke atas. Sejauh itu ketika langgam bayat itu mulai dari pepundennya sampai tahun 1900-an masih dipergunakan. Kayaknya kaben iki yo. Dan barusan makam yang tadi yang barusan kita datangi itu, saya tidak bisa menyebutkan apa ya,
Mungkin menurut saya masih berpatokan menurut cerita rakyat, mungkin beliau yang disepuhkan. Tapi saya tidak bisa memberikan alasan kenapa kok disepuhkan. Terus buktinya apa? Karena semua mulai dari pajiratan, mulai dari nisane sudah diganti semua. Jadi saya tidak bisa membaca. Nah, yang secara kebetulan alhamdulillah tadi ada yang kebaca, itu nisan Langgam Bayat. Nah, ketika panjenengan atau ketika kalian mempertanyakan nisan Langgam Bayat itu seperti apa, untuk komplitnya jenengan browsing, karena saya pernah menulis nisan Langgam Bayat di web saya, jelajahkarungrungan.blogspot.com. Tidak saya sertakan dengan alamat www.com karena di situ ada biaya administrasinya setiap bulan. Nah, nanti kalau www.com itu tak pakai, ketika saya sudah menulis mencatatnya itu males, itu bisa diblokir, bisa dibuka lagi ketika nanti saya membayar lagi, seperti itu. Tapi memang bener juga di sini tuh ciri khasnya itu pahatan yang lebih tua justru yang apa ya, menyerupai batuan candi. Contohnya seperti ini. Ini pahatan-pahatan makam-makam sepuh ini. Kalau ini soalnya Langgam Bayat ini sudah masuk erane 1900-an ke atas ini. 1900 ke atas, atau bisa diartikan abad ke-20. Coba kita turun lagi. Nah, ini nih yang terlihat komplit ini. Masnya komplit. Nih. Di sini tuh sebenarnya ada beberapa komplek makam sih. Ada satu lagi yang tadi setelah kita dari gebuk apa mana? Ya pokoknya kalimatnya seperti itulah. Itu ada satu makam lagi yang memiliki karakter pahatan-pahatan nisan dan jirat mirip dengan batuan candi. Kalau ini makam-makam sepuh ya. Nah, terus ini. Kalau ini entah yang diganti nisane atau memang secara kebetulan jirat ini pakai jirat yang sudah ada di sini. Nih. Nah, seperti yang tadi saya jadikan statement di depan, kita berada di komplek pemakaman Desa Sidomukti di sini, Jimbaran. Nah, di sini memang banyak sekali ditemukan makam-makam sepuh. Nah, kenapa komplek-komplek makam sepuh di Sidomukti itu justru bangunan jirat dan nisannya itu hampir memiliki kemiripan dengan komponen-komponen batuan candi? Alasannya begini. Nah, contohnya seperti ini. Ini secara keseluruhan ini, mulai dari nisan, terus untuk jirat makam. Kalau kita tidak tidak menyadari tentang lokasi sini, ya kita pasti menyebutnya ini merupakan batuan candi, tapi sebenarnya ini merupakan jirat makam. Memang untuk makam-makam sepuh di Desa Sidomukti sini sudah saya telusuri semua, mulai dari geblok tadi, terus sisi barat geblok, terus sini, terus nanti ada lagi satu, tapi dulu pernah saya datangi dan saya mengiranya itu batuan candi, komponen batuan candi, karena di situ memang secara kebetulan
dekat dengan petirtaan atau sendang kuno yang terdapat arcanya. Nah, semakin kesini itu saya mempelajari tentang komponen-komponen batuan candi dan komponen pajiratan makam. Di sini saya bisa membedakan ketika kita mau menentukan atau ketika kita mau memberikan pendapat atau kita memberikan ulasan. Di sini tuh sudah saya pelajari dulu untuk tempatnya. Benarkah dulu di sini ada ceritanya? Misal cerita rakyat Masjid Wurung atau Masjid Bubrah, atau dengan secara gamblang, pernahkah di sini ada bangunan candi? Terus pernahkah di sini pernah ditemukan arca-arca dewa yang dipuja oleh keyakinan Hindu kuno? Jika memang tidak ada, jadi kita tidak boleh menjustis bahwa di sini itu terdapat bangunan candi, karena jirat makam dan pahatan nisan itu memang mirip banget, ukurannya pun bahkan sama persisnya dengan komponen-komponen batuan candi. Nah, itu yang perlu dihati-hati, yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan pendapat. Oh, ternyata di sini banyak batuan candi, dan berarti di sini dulu pernah ditemukan atau pernah berdiri bangunan candi. Itu salah. Itu salah kalau menurut saya. Harus tahap pengkajian, terus tahap penelusuran, harus banyak bertanya dengan masyarakat ketika untuk mengkaji suatu tempat. Nah, kalau pendapat saya dulu, saya masih terpacu kepada salah satu senior, masih mengugemi lah atau masih memegang erat dengan pendapat senior di sejarah percandian. Nah, ketika kita menemukan hal demikian, ini bukan berarti dulu di sini terdapat bangunan candi, melainkan memang masyarakat kala itu untuk membuat jirat dibuat secara batu berpola berbentuk kotak seperti ini, tanpa motif ukiran, seperti halnya dengan makam-makam kasepuhan yang berada di pusat pemerintahan kala itu. Karena di sini minimnya orang untuk untuk mengukir atau memahat. Jadi jika ingin membuatkan pajiratan atau nisan untuk mendatangkan orang untuk mengukir batuan-batuan itu semua, biayanya itu mahal. Nah, terus tadi kok bisa ditemukan komponen jirat bayat, itu beda. Dalam arti beda, masanya sudah berbeda. Kalau saya pribadi untuk batuan-batuan polos ini yang secara kebetulan memang untuk jirat makam dan jirat dan nisan, itu masanya lebih tua ketimbang yang langgam bayat barusan, langgam bayat ini. Nah, kenapa? Karena langgam bayat ini sudah masuk kolonialan tahun 1900-an 10 ke atas lah. Seperti itu. Semoga paham dengan dengan pendapat saya yang saya utarakan atau saya sampaikan. Dan kita akan tetap seperti ini loh. Seperti ini toh. Dan di sore hari ini saya memanfaatkan waktu ini nih, terus ini saya akan tetap memanfaatkan waktu di sini, dan kita akan berpindah ke, sebenarnya masih ada 3 makam lagi, tapi kayaknya waktunya tidak cukup. Dan nanti kita akan teruskan ke Sendang Prigen yang ada arcanya. Coba nanti kita identifikasi, karena menurut saya dulu waktu busukan pertama kali, arca tersebut memiliki muka 3. Kalau kebanyakan teman-teman dari sejarah klasik menyebutnya Trisirah, tapi tidak tahulah, saya tidak bisa menentukan itu arca siapa. Karena kondisinya sekarang, kemarin teman saya itu habis dari lokasi Sendang, habis ngambil airnya untuk dipergunakan,
ketika mengirim fotonya si arca tersebut, kepalanya itu sudah hilang. Kalau dulu awal pertama kali saya ke sana, saya melihat itu memang arca itu bentuknya mukanya ada 3, walaupun yang kelihatan baru separuhnya, tapi menghadapnya ke arah kanan. Tidak mungkin kalau arca dengan satu kepala terus menghadapnya arah kanan terus. Padahal kalau arca kepala satu itu seringnya menghadapi tetap ke depan. Seperti itu ya. Akan kita lanjutkan lagi, yuk gas.